Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hikmat, serta hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul untuk melakukan sesi presentasi pada kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu Siva Pramudita Fadila SSTMKM selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Ekonomi Imparsial dan teman-teman yang sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, saya Siti Anissa selaku moderator akan memimpin berlangsungnya sesi presentasi pagi ini agar dapat berlangsung dengan baik. Izinkan saya memperkenalkan rekan kelompok saya terlebih dahulu. Izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Puput Hermaliana dengan job desk mengolah hitungan SPSS, Siska Nur Agustin mencari data mentah, Siti Anissa operator dan moderator, Widi Triana Marta mengedit video, Windy Septiani mengedit PowerPoint. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi linear sederhana. Pertama, pengertian dari analisis regresi linear sederhana sendiri merupakan untuk mengukur besarnya pengaruh satu variabel independen atau variabel X terhadap variabel dependen atau variabel Y. Syarat kelayakan yang harus terpenuhi ketika menggunakan regresi linear sederhana yaitu pertama, jumlah sampel yang digunakan harus sama antara variabel X dan Y. Kedua, jumlah variabel independen atau variabel X hanya ada satu variabel. Yang ketiga, uji asumsi klasik telah dilakukan. Yang pertama, nilai residual harus berdistribusi normal. Terdapat hubungan linear antara variabel X dan Y. Tidak terjadi gejala multikolinearitas atau autokorelasi. Dan tidak terjadi gejala heterodasisitas juga. Kelompok kami akan mengangkat dengan judul pengaruh kapasitas mesin motor terhadap pembelian bensin pada mahasiswa manajemen UIP Karawang dalam kurun waktu 1 minggu di bulan November tahun 2022. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siska Nur Agustin selaku penyaji materi. Selanjutnya di dalam regresi linear sederhana terdapat persamaan dengan rumus A yang merupakan intercept yaitu titik potong garis dengan sumbu Y dengan rumus sigma Y per N yang merupakan jumlah sampel dikurang B yang merupakan slope atau kemiringan garis dikali sigma X per N dengan jumlah sampel. Yang selanjutnya adalah B yang merupakan slope atau kemiringan garis yaitu perubahan rata-rata pada setiap unit perubahan pada variabel X dengan rumus N yang merupakan jumlah sampel dikali dengan sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N yang merupakan jumlah sampel dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X. Yang kedua adalah koefisien korelasi yang merupakan korelasi atau hubungan besar dan arah antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam korelasi ada dua aspek yang dapat diukur. Dua aspek tersebut yang pertama adalah R dengan rumus N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N yang merupakan jumlah sampel dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X lalu dikuadratkan. Selanjutnya dikali dengan N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y yang dikuadratkan.
Yang selanjutnya adalah koefisien determinasi yang merupakan kontribusi atau sumbangan pengaruh yang dapat dilihat pada kolom R² dengan rumus N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y kuadrat dibagi akar dari N dikali X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan, lalu dikali dengan N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y yang dikuadratkan. Lalu di dalam koefisiensi determinasi terdapat dua aspek yang mempengaruhi. Yang pertama adalah besar kekuatan korelasi atau hubungan yang memiliki syarat seperti pada tabel yang ada di gambar. Yang kedua adalah arah korelasi atau hubungan dengan syarat positif bila kenaikan satu variabel diikuti dengan variabel lain. Jika X naik, maka Y naik. Jika X turun, maka Y-nya turun. Dan negatif bila kenaikan variabel diikuti dengan penurunan variabel lain. Jika X naik, maka Y turun. Lalu berikut adalah data mentah yang saya dapatkan dari mahasiswa manajemen UBP Karawang dengan variasi kapasitas mesin motor yang berbeda-beda. Kalian bisa melihat langsung pada data di sini, terdapat 30 data dalam tabel beserta pengeluaran masing-masing mahasiswa dalam satuan rupiah dan hasil dari kalkulasi X dikali Y atau variabel X dikali Y dan X kuadrat serta Y kuadrat. Yang selanjutnya adalah metode enter, di mana metode enter menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan dalam analisis regresi linier sederhana dengan SPSS. Lalu selanjutnya adalah persamaan regresi linier sederhana yang merupakan hasil output dari pengolahan hitungan SPSS yang sudah kami lakukan dengan hasil Y sama dengan minus 190,371 ditambah 1,835X. Hasil ini didapatkan dalam tabel konstan yang ada di gambar dengan kapasitas mesin yang merupakan variabel X. Berikut adalah hasil uji hipotesis pada analisis linier sederhana yang kami lakukan berdasarkan output SPSS. Terdapat sigma dengan nilai 0,00, di mana hal tersebut memenuhi kriteria untuk menjadi pengaruh dalam variabel Y, di mana sigma 0,00 kurang dari alfa 0,05, maka kapasitas mesin berpengaruh terhadap pembelian bensin. Lalu aspek kedua adalah berdasarkan tabel T. Dalam gambar di atas, kami mendapatkan tabel T hitung senilai 8,426 dengan tabel T 0,05 mendapatkan nilai 1,70113. Maka berdasarkan data di atas, tabel T hitung lebih besar dari tabel T. Maka pembelian bensin berpengaruh terhadap kapasitas mesin motor. Selanjutnya adalah koefisien korelatif. Berdasarkan hasil output SPSS, terdapat nilai R dengan nilai 0,847 yang memiliki arah positif dan kekuatan yang memiliki korelasi kuat. Selanjutnya adalah yang terakhir analisis determinasi dengan nilai R².
0,717 dengan persentase 71,7%, yang artinya pengaruh kapasitas mesin sebesar 7,17% terhadap pembelian bensin pada mahasiswa manajemen UBP Karawang. Sedangkan sisanya sebesar 28,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak kami teliti. Sekian presentasi dari kelompok kami kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Apabila ada perkataan dan tingkah laku saya kurang berkenan selama menjadi moderator, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.